Bulan Agustus, bulan istimewa bagi setiap kita warga negara Indonesia, bulan kemerdekaan. Itu sebabnya pada minggu pertama bulan Agustus ini kita memikirkan satu tema yang juga sangat relevan untuk kita sebagai orang percaya, yaitu harga kemerdekaan. Nah, saudara bicara soal kemerdekaan, Keluaran adalah bagian kitab yang paling awal yang ada di dalam Alkitab kita. Yang memberikan kepada kita pengetahuan bahwa Tuhan adalah pembebas dan yang memberi kemerdekaan. Ya. Sebelum itu sepanjang kitab Kejadian pasal 1 sampai pasal 50, ide tentang Allah sebagai pembebas itu belum jelas. Sangat menjadi jelas di dalam kitab Keluaran ketika khususnya bangsa Israel dibawa keluar dari perbudakan tanah Mesir. Itu sebabnya memang tidak bisa dipungkirin ide Tuhan adalah pembebas paling awal dan sangat jelas muncul di dalam kitab Keluaran. Tetapi berbicara tentang keluaran atau kemerdekaan, maka selalu ada harganya. Dan harga dari kemerdekaan adalah pengorbanan. Mungkin selama ini sejak sekolah minggu bahkan, kalaupun guru-guru sekolah minggu itu mencoba menyampaikan cerita tentang bangsa Israel keluar dari Mesir dengan sangat didramatisir, biasanya cuma diceritakan tentang apa. Kemudian bangsa Israel dengan sorak-sorai menyanyi, memuji Tuhan, meninggalkan tanah Mesir. Fokusnya ke sana. Tetapi mari kita mulai ingat. Betul. Bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan sorak-sorai menyanyi memuji Tuhan. Bahkan kalau kita ingat nonton film The Ten Commandments, ada satu yang sangat megah. This land is mine, God gave this land to me. Ya kan? Mereka berjalan dengan harap menuju ke Israel. Tapi jangan lupa, ketika bangsa Israel sambil menyanyi bersorak-sorai menuju ke tanah perjanjian, hari itu ratap tangis di seluruh bangsa Mesir. Bukan hanya anak sulung Firaun yang mati, tetapi seluruh bangsa Mesir yang punya anak, mau punya anak 2, mau punya anak 3, atau bahkan cuma punya anak 1, anak bungsu sekaligus anak sulung adalah anak tunggal, tidak peduli. Semuanya mati. Hari bangsa Israel bersuka cita, bersorak-sorai, menyanyi, memuji Tuhan. Hari yang sama bangsa Mesir meratap tangis. Hari itu bangsa Israel bebas. Harga dibayar oleh seluruh bangsa Mesir. Ya, itu sebabnya. Dari sebuah kemerdekaan selalu ada harga berupa pengorbanan yang harus dibayarkan. Tidak ada kemerdekaan tanpa bayaran harga. Oleh sebab itu 1 Petrus pasal pertama ayat 18-19, lagu yang tadi dinyanyi dari ayat inilah lagu sebelum firman disampaikan, dinyanyikan dan dikutip dan disadur. Demikian bunyinya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kemerdekaan kita dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa, menuju kepada kemerdekaan, masuk di dalam kebenaran, terang Allah yang ajaib. Itu karena Kristus sudah membayar lunas harganya. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan tak bernoda. Itu kata 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itu sebabnya kalau kita mau pikirkan ada begini.
Kristus sudah bayar lunas harga kemerdekaan. Namun tugas orang pilihan atau orang percaya bayar harga untuk mempertahankan kemerdekaan. Secara status sudah merdeka, tetapi menuju kepada proses merdeka secara lahiriah dan secara sungguh-sungguh menjadi kesejahteraan seluruh rakyat, itu proses yang panjang. Kalau kita mencoba mengingat perjuangan dan kemerdekaan bangsa kita, memang tanggal 17 Agustus tahun 1945 diproklamasikan Indonesia merdeka. Tapi bukan berarti sejak 17 Agustus tidak ada peperangan. Justru peperangan besar disusul dengan peperangan lebih besar lagi terus menerus terjadi. Berbicara tentang hal ini saya cuma singgung secara singkat. Pada tanggal 30 Oktober di Surabaya terjadi peperangan besar sampai 10 November. 10 hari lamanya. Tentara Belanda yang dompleng, tentara sekutu yaitu Inggris menduduki lagi dan mengklaim ini bukan Indonesia tetapi Hindia Belanda. Terjadi peperangan dengan tidak seimbang. Tentara Belanda dibantu dengan tentara sekutu dengan senjata lengkap. Harus berperang melawan seluruh penduduk kota Surabaya, arek-arek Surabaya. Bonek 45 beda dengan bonek sekarang. Bonek sekarang kalau ada kereta cepat lewat di jalanan dilemparin batu. Itu bonek zaman sekarang. Bonek tahun 45. Dengan senjata seadanya bambu runcing mempertahankan kemerdekaan. Bung Tomo terus dengar radionya orasi membakar semangat. Pemimpin PSI. Bukan Partai Solidaritas Indonesia ya. Partai Sosial Indonesia. Pemimpinnya Sumarsono menembus blokade musuh menuju ke Solo untuk minta pasukan bantuan. 10 hari lamanya kota Surabaya bagaikan menjadi neraka. Untuk membuktikan dan mempertahankan Indonesia sudah merdeka. Demikian juga kita sebagai orang Kristen. Kristus sudah bayar lunas. Tidak tahukah kamu bahwa kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Dari apa? Dari cara hidupmu yang sia-sia. Dari kegelapan dosa yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kemerdekaan itu sudah dibayar lunas dan diserahkan, diberikan dan dianugerahkan kepada kita. Tetapi tidak berhenti sampai di sana. Itu sebabnya saya katakan tetap ada bayar harga untuk mempertahankan kemerdekaan. Di dalam pemahaman yang seperti ini kalau kita melihat kembali kepada 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama dikatakan demikian. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Kepada para pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Rasul Petrus waktu itu menuliskan suratnya kepada orang-orang Kristen yang tersebar. Di daerah-daerah yang disebutkan itu tentu masih ada daerah-daerah lain yang tidak disebutkan. Tetapi itu beberapa tempat yang paling strategis yang disebutkan. Galatia, Pontus, Kapadokia, Asia Kecil dan Bitinia. Kenapa orang-orang Kristen itu tersebar? Sebab mereka itu sebetulnya adalah orang-orang kaya, orang-orang cukup berada yang tinggal di kota Roma. Tetapi pada waktu itu yang menjadi kaisar pemerintahan Romawi adalah Kaisar Nero yang gendeng. Yang gila. Yang mau mencoba membangun kota Roma yang jauh lebih megah. Tetapi kota Roma yang lama bagaimana? Paling gampang dibakar. Tetapi ketika hal ini bocor ketahuan. Yang paling gampang dijadikan kambing hitam adalah orang Kristen. Lalu dikatakan orang Kristenlah yang membakar kota Roma. Sebab orang Kristen itu penyembah setan. Itu kata mereka loh ya, fitnahnya loh. Sebab pada waktu mereka mengadakan upacara keagamaan. Minum darah, makan daging bayi. Kenapa bisa muncul hoax seperti itu?
Sebab yang mereka tahu di dalam upacara keagamaan orang Kristen dikatakan, inilah dagingku makanlah. Inilah darahku minumlah. Lalu beredar ke dunia non-Kristen, upacaranya makan daging bayi, minum darah. Ini kalau bukan gereja setan apa? Gereja setan seperti ini memang paling cocok di fitnah. Itu sebabnya orang-orang Kristen kabur. Mereka di tempat yang baru mulai sesuatu yang tidak mudah. Oh, kamu dari kota Roma. Oh, berarti orang-orang yang bakar kota Roma dong. Yang sebagian yang tidak sempat kabur, yang tidak punya kesempatan kabur, yang tidak punya biaya untuk kabur. Terima nasib di kota Roma. Jadi kalian ini adalah pelaku-pelaku kejahatan yang membakar kota Roma. Itu yang mereka alami di kota-kota tempat kehadiran mereka. Tidak gampang. Dan mereka sebetulnya ketika meninggalkan kota Roma berarti meninggalkan segala aset mereka, kekayaan mereka. Apa yang sempat mereka bawa itulah yang mereka bawa. Dengan kata lain mereka miskin mendadak. Di dalam kondisi seperti inilah itu sebabnya Rasul Petrus dalam ayat yang ke-6 pasal 1 berkata demikian. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara perhatikan tadi tuh Petrus mengatakan bukan dengan emas, bukan dengan perak. Sekarang juga ngomong lagi. Oh, dengan kamu mengalami kepencobaan seperti ini, mendadak kamu difitnah, kamu harus kabur. Imanmu teruji lebih mahal daripada emas. Kenapa Petrus mengatakan demikian? Petrus tidak sungkan-sungkan menyebutkan bahwa sebetulnya orang-orang yang menerima suratnya itu kehilangan harta kekayaannya, kehilangan emasnya pada waktu harus cepat-cepat kabur meninggalkan kota Roma. Tetapi sebetulnya melalui hal ini Petrus mau mengatakan sorry nih kira-kira gitu loh. Kalau engkau merasa harta kekayaanmu harus tertinggal, dirampas, dijarah di kota Roma yang kamu peroleh, itu jauh lebih mahal daripada yang kamu lepaskan. Iman yang teruji. Iman yang lebih berharga daripada emas yang kau lepaskan di kota Roma. Itu luar biasa sekali. Nah, sosok inilah sebetulnya bagian yang Tuhan seolah-olah berikan kepada orang-orang Kristen di kota Roma pada waktu itu sebagai satu cara untuk membuat mereka mempertahankan kemerdekaan yang sudah mereka berikan di dalam, yang sudah mereka terima di dalam Kristus Yesus. Sasa kalau kita mau jujur, kadang-kadang, bahkan seringkali, melalui hal-hal yang kurang enak. Penderitaan, pencobaan, sakit, penyakit, pergumulan apapun itu yang lebih sering dipakai oleh Allah untuk mempertumbuhkan iman kita. Kadang-kadang kita jadi bingung. Apa Tuhan yang Maha Kuasa hanya bisa pakai cara itu tok untuk menumbuh kembangkan iman kita? Apakah tidak bisa melalui kelimpahan, damai, sejahtera dan kelancaran, anugerah yang bagaikan hujan lebat membuat kita menjadi lebih dekat dengan Tuhan? Tuhan yang Maha Kuasa pasti bisa lah ya. Tetapi permasalahannya, kelemahannya pada kita. Bukan pada Allah yang tidak sanggup. Kita yang nampaknya memang tidak bisa dipungkiri lebih senang melalui penderitaan baru dekat dengan Allah. Orang Tionghoa punya satu idiom atau semacam peribahasa, saya terjemahkan langsung. Tetapi ini konsepnya latar belakang Buddha sih ya. Tetapi intinya sebetulnya idiom ini mau mengatakan demikian. Hari biasa tidak bakar hiu, tapi mendadak peluk kaki Buddha. Artinya tahu ya, kalau situasi lancar lupa. Tetapi begitu mengalami kesulitan baru datang kepada Buddha minta tolong.
Itu sebabnya dikatakan hari biasa tidak bakar hiu. Tapi kesulitan segera memeluk kaki Buddha. Kelihatannya kita juga sedikit banyak begitu. Ada seorang pemuda untuk pergi ke gereja, apalagi dia aktivis. Dia harus kadang-kadang naik kendaraan umum. Bis, angkot yang bau, yang udah rusak. Campur sama embok-embok bapak-bapak yang bau. Padahal mau pelayanan di gereja. Jadi dari rumah berangkat pakai baju yang masih wangi. Sampai ke gereja sudah bau asap rokok, bau keringat bapak ibu yang ada di sampingnya. Tapi ya sudah, apa boleh buat, memang seperti itu. Setia. Setiap minggu ke gereja dengan pelayanannya. Terus tekun berdoa. Tuhan, alangkah baiknya aku bisa lebih sungguh-sungguh melayani Tuhan. Teman-teman yang sesama-sama jadi singer tidak terganggu dengan bau bajuku yang asap rokok. Dikira aku yang rokok. Alangkah baiknya kalau aku punya sepeda motor. Doa bertekun minta sepeda motor. Tekun bekerja, nabung. Akhirnya oleh berkat Tuhan dia bisa kredit sepeda motor. Kreditnya belum lunas. Sekarang 1 bulan cuma 1 kali tok pergi ke gereja waktu dapat tugas pelayanan. Selebihnya jalan-jalan. Di sini tidak ada sih jemaat seperti itu. Tetapi ini satu contoh. Itu sebabnya bukan karena kelemahan Tuhan yang maha kuasa. Tetapi kelemahan ada di dalam diri kita. Kelimpahan seringkali membuat kita menjauh dari Tuhan. Dan itu sebabnya Tuhan lebih sering memakai penderitaan. Termasuk menguji orang-orang Kristen di kota Roma. Apakah akan mempertahankan kemerdekaan yang diberi dan diterima dari Tuhan. Sekalipun kehilangan segala-galanya. Ya. Kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus itu sebabnya kalau kita mau jujur. Seringkali pada waktu kita mengalami pergumulan, pada waktu kita mengalami kesulitan. Kita tuh merasa seperti Tuhan itu sedang menyembunyikan dirinya. Dalam kitab Nabi Yesaya pasal 45 ayat yang ke-15 saya tidak kutipkan tetapi saya sebutkan. Dikatakan Tuhan Allah Israel adalah Tuhan yang bersembunyi. Tetapi Tuhan yang bersembunyi adalah penyelamat Israel. Ada kalanya kita merasa Tuhan ketika aku membutuhkan engkau kok enggak kami ketemukan, kami mencari, kami tidak menemukan. Di mana engkau Tuhan? Betul. Seringkali karena Tuhan memakai cara-cara yang kurang baik, yang negatif tadi. Maka kita merasa Tuhan seperti bersembunyi. Tetapi jangan lupa. Akhirnya Tuhan tetap muncul sebagai penyelamat. Masih ingat kita dulu waktu kecil main petak umpet. Sama teman-teman sekampung atau tetangga-tetangga. Biasanya tempat yang dipakai untuk main petak umpet kalau ada tetangga yang rumahnya gede, yang kamarnya banyak gitu kan ya. Yang banyak lemarinya, yang banyak pintunya. Atau kalau di kampung, ya itu lebih enak lagi gitu ya. Waktu kita menjadi yang bersembunyi. Punya perasaan apa? Ketika yang mencari, nyari-nyari kita tidak ketemu, nyari-nyari kita tidak ketemu, kita tidak sabar kan. Lalu kita keluar kan. Ya. Tuhan kadang-kadang seperti ngajak kita main petak umpet. Tetapi Tuhan yang setia, Tuhan yang mengasihi kita, tidak tahan bersembunyi terus. Akhirnya dia muncul dan pada waktu muncul. Khususnya ketika dia melihat iman kita sudah bertumbuh. Ketika dia melihat iman kita teruji bagaikan emas yang lebih berharga daripada emas bahkan. Ketika ia melihat dalam kondisi seperti itu kita tetap mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan berikan. Disitulah Tuhan muncul pada waktunya yang indah. Dan memberikan pertolongan. Ya, itulah Tuhan kita. Tetapi bukan cuman itu tok kok. Itu sebabnya kemudian di dalam 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-19. Tuhan Yesus, Petrus menuliskan kalimat seperti ini.
Dalam Alkitab kita terjemahan lama kurang baik. Itu sebabnya saya kutip bahasa Inggrisnya, dan yang cukup baik, yang lebih dekat dengan bahasa aslinya, terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Ya, demikian bunyinya. Itu dituliskan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang yang tadi tersebar, yang mendadak menjadi miskin, yang di tempat yang baru tetap memegang label kamu penjahat-penjahat yang membakar kota rumah. Kepada mereka inilah Petrus berkata, sebab itu kalau ada orang-orang yang menderita karena Allah menghendaki demikian, hendaklah orang-orang itu hidup dengan benar dan mempercayakan diri kepada pencipta mereka. Kalaupun dulu terkesan Allah bersembunyi, Ia akan selalu menepati janjinya. Ya. Jadi, ketika kita ini menghadapi situasi yang sulit, itu adalah saat kita mau membuktikan kemerdekaan ada pada kita. Dan kita mau membuktikan kita punya tekad mempertahankan kemerdekaan itu dengan cara apa? Mempercayakan diri kepada Allah sambil percaya semua yang kita alami diizinkan oleh Allah, dan tugas kita sambil mempercayakan diri tetap melakukan hal-hal yang baik dan benar. Itulah cara praktis artinya mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Tidak usah jelimet 1, 2, 3, 4, 5, enggak. Ini saja. Ketika kesulitan menimpa kita, yakini Allah mengizinkan. Karena Allah mengizinkan, percayakan dirimu kepada Tuhan. Sambil tetap menjalankan apa yang benar, yang menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Maka di dalam konteks seperti ini kita harus mulai beralih kepada satu istilah yang sangat terkenal di dalam kekristenan. Kenosis. Mengosongkan diri. Itu teladan yang sudah diberikan oleh Kristus kepada setiap kita sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan. Kristus mengosongkan diri secara sukarela menjadi hamba dan taat sampai mati di kayu salib. Itu artinya kenosis. Jikalau oleh karena kehendak Bapaknya dia harus naik ke atas kayu salib, maka tugas Kristus sebagai anak hanya mempercayakan diri kepada Bapa dan taat. Bukankah itu yang dikatakan oleh Rasul Petrus untuk kita setiap orang Kristen? Jikalau oleh karena kehendak Allah engkau menghadapi pencobaan yang diizinkan, tetaplah mempercayakan diri kepada Allah sambil melakukan kebenaran. Kristus meyakini bahwa dia harus naik ke atas kayu salib, itu kehendak Bapa. Maka tugas Kristus hanyalah menyerahkan diri kepada Bapa sambil taat. Itulah sebabnya di atas kayu salib bukankah dia berkata, sudah genap. Artinya apa? Apa yang Allah kehendaki, Bapa aku kehendaki, aku sudah lakukan. Dan aku sudah genap secara sempurna mempercayakan diri dan taat sampai mati di kayu salib. Itu yang namanya kenosis. Mengosongkan diri. Dan kata kenosis ini sebetulnya diambil dari Filipi pasal 2 ayat 8, ayat 6 sampai 8 yang berbunyi demikian. Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Itu kenosis. Dan mengambil rupa seorang hamba. Dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Ya. Kalau pada perjanjian lama untuk umat Israel bebas dari perbudakan Mesir, maka bangsa Mesir yang mengalami 10 tulah. Dari tulah pertama sampai tulah yang ke-9 saya percaya mereka sudah rugi materi banyak banget. Ladangnya rusak, ternaknya mati, kekayaannya hancur, rumahnya kena hujan es bercampur api.
Tetapi tulah terakhir itu paling tragis. Ibu-ibu meratap menggendong anaknya yang sulung. Ayah-ayah kehilangan pengharapan masa depan karena anaknya yang paling diharapkan meninggal. Itu perjanjian lama. Tetapi perjanjian baru. Tuhan memerdekakan kita dari dosa. Bukan iblis yang bayar. Bukan orang lain yang bayar. Tetapi Bapa sendiri yang bayar. Itu sebabnya jikalau kita sampai pada bagian ini teringat kepada Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Di dalam konteks seperti ini saya harus mengatakan, Allah sangat mengasihi kita. Itu sebabnya untuk membayar harga bagi kemerdekaan kita. Maka yang paling dikasihi anaknya yang tunggal dipakai sebagai bayaran untuk kemerdekaan kita. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa oleh karena perbudakan dosa, melainkan memperoleh hidup yang kekal karena setelah memperoleh kemerdekaan. Itu bayaran kemerdekaan yang Tuhan berikan untuk setiap kita. Ya. Di dalam pemahaman yang seperti ini, singkat kita langsung bertanya. Jadi bagaimana bayar harga dan berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan? Bukankah tadi sudah dikatakan di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 16? Ya sudah, kalau oleh karena kehendak Allah kita mengalami pencobaan, kesulitan apapun itu, percayakan diri kepada Allah sambil berbuat baik. Tetapi kalau mau jawaban yang lebih komplit lagi, agak lebih jelas, ada 2 ayat yang semua ditulis oleh Rasul Paulus yang harus kita baca. Yang pertama yaitu Galatia pasal 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Itu Galatia pasal 5 ayat 13. Dan ayat yang kedua, Roma pasal 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dari 2 ayat ini kita mencoba bertanya. Menjawab pertanyaan tadi. Jadi bagaimana kita harus mempertahankan kemerdekaan kita. Dari 2 ayat ini, tokoh-tokoh zaman dulu, abad permulaan dari kekristenan sampai abad pertengahan, merumuskan beberapa kutipan-kutipan yang luar biasa sebagai peninggalan sejarah gereja yang sangat mahal. Mungkin dimulai dari Agustinus. Mengucapkan kalimat seperti ini. Berangkat daripada kalimat ayat-ayat ini. Tidak ada kebebasan yang lebih besar daripada penghambaan sukarela kepada Kristus. Jadi kemerdekaan kita ini adalah kemerdekaan yang paradoks. Dari perbudakan dosa. Kita masuk kepada perhambaan, tetapi perhambaan kepada Kristus. Dan itulah kemerdekaan atau kebebasan yang sejati. Itulah kebebasan dan kemerdekaan yang terbesar. Itu sebabnya Agustinus berkata tidak ada kebebasan atau kemerdekaan yang lebih besar daripada penghambaan sukarela kepada Kristus. Di luar perhambaan kepada Kristus, kita sebetulnya pasti diperbudak oleh sesuatu yang lain daripada Kristus. Dimulai dari kalimat seperti inilah. Maka tokoh-tokoh gereja abad pertengahan. Saya tidak kutip tokoh-tokoh perjanjian, tokoh-tokoh Alkitab, tokoh-tokoh Kristen yang masa kini ya. Soalnya saya orang jadul ya kan. Jadi saya juga pakai warisan-warisan jadul saja. Thomas Aquinas. Yang hidup sekitar abad 12, abad 13. Mengatakan kalimat seperti ini. Manusia mencapai kebebasan tertinggi
ketika ia tunduk sepenuhnya kepada kehendak Allah. Thomas Aquinas seorang tokoh gereja, filsuf, teolog yang sangat concern dengan situasi gereja pada waktu itu yang berkelimpahan dengan kekayaan, sementara dunia Kristen pada waktu itu, karena Eropa pada waktu itu mayoritas Kristen, semua di dalam kemiskinan. Suatu kali Paus Gregorius yang ke-10 sedang ngitung duit. Padahal sebetulnya yang namanya Paus ya baca Alkitab lah ya, berdoa untuk jemaat lah ya kan gitu. Tapi itu lagi ngitung duit. Pas lagi dia ngitung duit, Thomas Aquinas itu masuk. Ketangkep basah nih Paus lagi ngitung duit. Lalu supaya meninggalkan rasa malunya sedikit guyonan, Paus berkata demikian. Thomas, lihat. Sekarang gereja tidak lagi bisa berkata seperti Petrus. Emas dan perak ku tak punya. Guyonan. Tapi yang diajak guyonan filsuf. Yang diajak guyonan teolog cerdas. Yang sampai sekarang tulisannya terus dibaca oleh orang-orang yang belajar teologi. Dia menjawab, betul Bapak yang suci. Tapi gereja hari ini juga tidak bisa berkata. Berjalanlah dalam nama Yesus. Hati-hati saudara. Ketika segala-galanya ada pada kita. Kita menolak kuasa Tuhan. Bekerja di dalam diri kita. Ketika kita merasa tidak berdaya. Disitulah saatnya kita mengatakan Tuhan ini aku. Tolong aku. Itu sebabnya Martin Luther juga pernah berkata. Ketika aku berdiri aku menjadi gemetar. Dan ketika aku berlutut berdoa. Di situ aku menjadi kuat. Tetapi berangkat daripada kalimat tadi. Tidak ada kebebasan yang lebih besar daripada perhambaan sukarela kepada Kristus. Martin Luther juga mengatakan kalimat yang mirip. Dia mengatakan demikian. Seorang Kristen adalah tuan yang bebas atas segala sesuatu dan tidak takluk kepada siapapun. Namun seorang Kristen adalah hamba yang penuh ketaatan dan takluk kepada siapapun. Sebetulnya ini mungkin adalah yang dikembangkan oleh Martin Luther dari kalimat Augustinus tetapi juga diinspirasi oleh 1 Korintus pasal 9 ayat 19. Di mana pada waktu itu Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 19 berkata demikian. Sekalipun aku ini bebas terhadap semua orang, aku menjadi hamba bagi semua orang. Supaya melaluinya aku bisa mengabarkan Injil kepada semua orang. Dan dari ayat inilah Martin Luther menuliskan. Seorang Kristen adalah tuan atau bebas atas semuanya. Tetapi sekaligus hamba dari semua orang dan taat kepada semua orang. Inilah sesungguhnya kebebasan dan kemerdekaan yang sejati. Yang dimaksud oleh 1 Petrus pasal 4 ayat 16, yang dimaksud oleh Galatia pasal 3 ayat 16, yang dimaksud dengan Roma pasal 6 ayat 8 tadi, ayat 18 tadi. Bukan cuma Martin Luther, John Calvin juga mengatakan kalimat yang sama. Tiada yang lebih mulia daripada menyerahkan kehendak kita kepada Allah. Jikalau kita mau sungguh-sungguh merasakan kebebasan, kemerdekaan yang sejati, tidak ada yang lain kecuali menyerahkan kehendak kita sepenuhnya kepada Allah. Sebab di dalam keseluruhan ajaran Tuhan Yesus berkaitan dengan apa yang dikatakan John Calvin ini jelas. Kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan. Tidak bisa mengabdi kepada Allah dan tidak bisa mengabdi kepada Mammon. Tetapi kalau kita mau lanjutkan sebetulnya juga harus mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Satu kepada Allah dan satu kepada diri. Tidak bisa. Serahkan sepenuhnya hidupmu. Hanya menyembah Allah dan takluk kepada Allah. Kita memang tidak menyembah Mammon. Tetapi jangan lupa. Pilihan kita adalah menyembah Allah
atau menyembah diri. Itu John Calvin. Dan seorang filsuf eksistensialis yang terkenal, Søren Kierkegaard, berkata demikian. Ketaatan, hanya ketaatan, jalan tunggal, jalan satu-satunya menuju kebebasan sejati. Søren Kierkegaard, seorang filsuf yang sangat rohani. Dia di dalam tulisan-tulisannya banyak menyinggung soal bagaimana orang Kristen harus berdoa. Dia memuji-muji ketaatan Abraham. Di mana berani dengan iman. Allah yang baru saja memperkenalkan diri kepadanya untuk membawa dia, meminta dia keluar dari tengah-tengah keluarganya. Dia berani mentaati. Itu sebabnya berbicara ketika Søren Kierkegaard memuji-muji iman Abraham. Orang-orang Kristen biasanya kemudian mengutip satu kalimat. Leap of faith. Loncatan iman. Ada seorang anak kecil tertinggal di lantai 2 ketika rumahnya sudah terbakar. Ketika kabut hitam, itu sudah menutupi matanya. Di bawah petugas damkar berteriak, adik, loncat. Kami petugas pemadam kebakaran akan menerima engkau ketika engkau meloncat. Anak ini tidak bisa lihat karena udah penuh dengan kabut. Tetapi dia tidak berani berloncat. Ketika kemudian ayahnya yang berkata, anakku ini papa, meloncatlah. Sama-sama tidak bisa melihat. Anak itu meloncat. Dan disambut oleh tangan ayahnya. Inilah lompatan iman. Ada kalanya kita merasa Tuhan menyembunyikan diri. Ada kalanya beban kita terlalu berat. Tetapi tidak ada pilihan lain. Tetaplah berjalan di dalam ketaatan. Disitulah waktunya nanti Tuhan akan datang. Keluar dari persembunyiannya. Karena dia adalah Allah yang setia. Allah kita. Allah Israel. Akhirnya kalau kita kembali bertanya. Harga kemerdekaan itu apa? Jawabannya sederhana. Pengorbanan dan ketaatan. Ketika engkau merasa mau melepaskan kemerdekaan karena terlalu sulit untuk dipegang, ingat, memang harga kemerdekaan adalah pengorbanan dan ketaatan. Ketika engkau terlalu sulit untuk taat, ingat, untuk taat perlu pengorbanan. Kristus sudah melakukan itu untuk kita. Dia memberikan kemerdekaan itu untuk kita dan harganya telah lunas dibayar. Biarlah hari ini ketika kita berdiri di depan meja perjamuan, mengingat kembali bagaimana Kristus menderita di atas kayu salib, mengosongkan diri, kenosis. Walaupun dia tidak harus mengalami itu semua. Karena dia Allah. Tetapi karena kehendak Bapanya, dia mempercayakan diri. Taat sampai mati. Dan sekarang tugas kita menteladani yang sudah ditinggalkan oleh Kristus. Mempertahankan kemerdekaan dalam bentuk ketaatan dan pengorbanan. Pengorbanan dan ketaatan. Sampai kapan? Sampai kita mendengar dia berkata, engkau hambaku yang setiawan. Masuklah dalam kemuliaan Bapakku, kerajaanku dan Bapakku.